Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Tim Evaluator, dalam hal ini pelayanan publik inklusif. Kami dari Kantor Pertanahan Kota Medan mencoba untuk menyajikan terkait dengan pelayanan publik inklusif Kantor Pertanahan Kota Medan. Oke, bahwa kita ketahui bersama saat ini fokus peningkatan aksesibilitas lebih terkalkulasi dan dari segi aspek sarana dan prasarana fisik saja, padahal kita ketahui secara bersama saat ini kita sedang membicarakan ataupun sedang melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya smart governance. Jadi Kantor Pertanahan Kota Medan juga melakukan suatu gerakan ataupun suatu gaya baru dalam memberikan pelayanan publik khususnya kepada kaum difabel. Gerakan yang kita lakukan ini memberi tujuan untuk memberi kemudahan. Yang pertama adalah memberi kemudahan, kemudian yang kedua memberi nilai tambah, kemudian yang ketiga yaitu memberikan suatu manfaat lebih dibandingkan pelayanan sebelumnya. Di dalam pelayanan yang kita berikan pada Kantor Pertanahan Kota Medan, kita mengusung dua konsep utama, yaitu konsep working space, di mana masyarakat harus merasakan tingkat kenyamanan yang tinggi dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Kami mencoba untuk mengemas suatu model ataupun gaya baru di dalam memberikan pelayanan publik yang lebih fleksibel, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Okay, next. Kenapa di dalam proses ini kami mengangkat dua tema? Yang pertama yaitu co-working space, kemudian ramah difabel. Ini adalah dua hal yang paling sangat berkaitan di dalam proses pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini yaitu ramah difabel pada loket pelayanan publik. Keunggulan kami melaksanakan ini yaitu yang pertama, kita ketahui bahwa masih minimnya Kantor Pertanahan yang menerapkan layanan ramah difabel sehingga tingginya apresiasi penyandang disabilitas terhadap fasilitas yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Kemudian kita ketahui bahwa tingkat jumlah difabel hari ini pada Kantor Pertanahan Kota Medan sudah mulai bergerak dengan lebih baik, ataupun masyarakat sudah mulai memahami dengan lebih baik bahwa kami hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya juga pelayanan prioritas kepada ramah difabel. Okay, next. Kita menyediakan fasilitas-fasilitas sebagaimana yang diarahkan ataupun sebagaimana yang disyaratkan di dalam kegiatan ini. Kita meyakini bahwa fasilitas-fasilitas yang kita sediakan ini adalah fasilitas-fasilitas yang memberi kemudahan kepada masyarakat, yang memberi kemudahan kepada kaum difabel di dalam mendapatkan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Medan. Next. Oke, patut kami sampaikan juga bahwa dalam suatu gerakan yang memang langsung menyentuh pada masyarakat, khususnya kepada masyarakat difabel, kami tidak hanya menyediakan fasilitas saja, tetapi kami juga menyediakan suatu inovasi yang inklusif terhadap pelayanan pertanahan. Beberapa yang kami lakukan inovasi yang mampu mendorong tingkat kepercayaan publik khususnya masyarakat difabel untuk mendapatkan pelayanan yang lebih homey, pelayanan yang lebih nyaman kepada masyarakat, maka kami melakukan beberapa inovasi. Yang pertama yaitu Roya One Hours. Ini kita lakukan suatu kegiatan yaitu pelaksanaan Roya selama 1 jam. Secara umum kita melaksanakan kegiatan Roya One Hours ini tidak hanya kepada masyarakat difabel, tapi juga kepada masyarakat yang non difabel. Tetapi ada kelebihan yang kita berikan di sini yaitu kita melakukan inovasi terpikat bahwa masyarakat difabel itu tidak mendatangi kantor Pertanahan Kota Medan, tetapi lebih kepada petugas layanan yang hadir ke tempat mereka, dan atau apabila masyarakat difabel dimaksud sudah keburu datang kepada Kantor Pertanahan Kota Medan, maka produk yang telah diselesaikan akan diantar oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Medan yang kami namakan di sini ataupun dikemas dalam suatu inovasi yaitu terpikat. Selain itu kami juga melakukan konsep layanan pemetaan. Konsep layanan pemetaan ini adalah konsep yang sangat
dibutuhkan untuk tertib administrasi pertanahan dan mencegah ataupun upaya preventif terhadap sengketa pertanahan. Konsep layanan pertanahan ini adalah konsep yang langsung menyentuh pada masyarakat. Ada satu keunikan lebih dalam konsep layanan ini, yaitu gratis dan tidak diikuti biaya apapun. Dampak dari konsep ini apabila ada bidang tanah, khususnya masyarakat difabel khususnya dan secara umum masyarakat terjadi tumpang tindih ataupun sengketa, maka di situ ada upaya kami mendorong untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dimaksud dengan win-win solution, yaitu kita melakukan mediasi kantor pertanahan dengan suatu sistem yang holistik, di mana inovasi ini kami namakan dengan inovasi si Mekar. Mediasi yang kita lakukan ini yaitu dilakukan di kantor pertanahan secara umumnya, tetapi khusus untuk masyarakat difabel. Dalam proses pelaksanaan mediasi ini, maka petugas kita lebih proaktif untuk mendatangi ke rumah yang bersangkutan untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan yang ada, untuk memberikan masukan-masukan ataupun pola-pola negosiasi di dalam proses mediasi ini, sehingga kita berharap bahwa permasalahan pertanahan ini bisa diselesaikan secara win-win solution. Jadi kelebihan si Mekar ini kepada masyarakat difabel, kita langsung mendatangi ke rumah mereka dengan harapan bahwa permasalahan pertanahan bisa diselesaikan secara win-win solution. Kegiatan ini juga tidak diikuti biaya Rp1 pun, dan kita memberikan perhatian khusus kepada masyarakat, khususnya masyarakat difabel. Kemudian kita menyediakan ruangan yang memang sangat ramah di dalam proses pelayanan publik di kantor pertanahan Kota Medan kepada masyarakat ramah difabel, yaitu kami namakan co-working space ramah difabel. Di samping itu, kami juga melakukan suatu gerakan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat publik. Dalam hal ini kami menamakannya wisata agraria. Kegiatan wisata agraria ini itu rutin kita lakukan pada setiap hari Minggu di tempat yang ditentukan dan diumumkan sebelumnya, baik melalui media sosial ataupun publikasi secara oral, yaitu di layanan Car Free Day. Selain di layanan Car Free Day, kami kantor pertanahan Kota Medan juga melakukan kegiatan wisata agraria ini pada titik-titik tertentu yang menjadi momen utama di Kota Medan, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan kita hadir di situ untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk masyarakat ramah difabel, kita memberikan tempat khusus dalam hal pelayanan ini. Bahkan di sini tidak hanya kita memberikan pelayanan publik, tetapi kantor pertanahan Kota Medan, jajaran kantor pertanahan Kota Medan ini melakukan suatu gerakan, yaitu kampanye. Apa kampanye yang kami lakukan? Yang pertama, bahwa kami harus menyampaikan atau diwajibkan kepada petugas kita menyampaikan bahwa kantor pertanahan Kota Medan adalah kantor pertanahan yang berpredikat WBK. Kemudian kantor pertanahan Kota Medan merupakan kantor pertanahan yang ditunjuk sebagai kantor percontohan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pelayanan publik berbasis HAM. Ini kita sampaikan terus-menerus kepada masyarakat dan kita kampanyekan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi di dalam setiap rapat yang dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ataupun kementerian ataupun lembaga lainnya. Kita mewajibkan, ataupun saya sebagai role model di sini mewajibkan kepada petugas yang mengikuti rapat dimaksud harus mempublikasikan 3 hal ini. Hal yang terakhir yaitu bahwa kita memiliki aplikasi Loketku. Aplikasi Loketku ini adalah aplikasi yang bisa untuk melakukan pendaftaran tanah tidak hanya pada ruang terbatas yang kami sediakan pada kantor pertanahan. Lebih dari itu, bahwa setiap orang bisa mendaftarkan bidang tanahnya tidak hanya di kantor pertanahan Kota Medan, tetapi juga di rumahnya sendiri. Jadi mereka bisa melakukan pendaftaran tanah dimanapun mereka berada untuk mendapatkan kemudahan layanan pertanahan, khususnya di dalam berbasis digital. Oke, next. Di sini juga di kantor pertanahan, sebagaimana saya sampaikan tadi, aplikasi Loketku kita sediakan secara self-service. Kita ketahui bahwa masyarakat ramah difabel, selain kita lakukan pelayanan secara khusus di kantor pertanahan, mereka benar-benar kita rajakan di dalam proses ini, di dalam mendapatkan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Medan. Lebih dari itu, ada satu proses yang menghargai kemampuan mereka
yang memiliki kemampuan IT. Kita juga menyediakan bahwa self-service kepada mereka. Ada tempat khusus yang kita sediakan untuk mereka dapat berinteraksi dengan teknologi yang ada, khususnya di dalam proses pelayanan pertanahan yang ada pada kantor pertanahan Kota Medan. Hasil dari ini semua bahwa kantor pertanahan Kota Medan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada tanggal 27 Mei tahun 2022 bahwa kantor pertanahan Kota Medan ditunjuk sebagai daerah percontohan pelayanan pertanahan berbasis HAM, dan ini akan terus kita lakukan secara kontinuitas dan kita tetap berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di dalam proses pelayanan ini. Apa kelebihan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berinteraksi langsung dengan kantor pertanahan Kota Medan untuk mendapatkan pelayanan yang memang kita katakan pelayanan yang sangat luar biasa ramah kepada masyarakat kaum difabel, yaitu di sini kita menyediakan Halukakan. Halukakan ini adalah nomor yang berhubungan langsung kontak dengan saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan. Masyarakat langsung berhubungan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, dan saya tinggal memberikan perintah kepada petugas yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimaksud. Ini ada inovasi yang kita berikan, yaitu home service. Home service ini sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ini merupakan layanan bagi pemohon difabel yang langsung dilayani oleh petugas di rumah berdasarkan informasi yang disampaikan yang bersangkutan melalui Halukakan. Jadi di sini responsivitas kita itu sangat tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya ramah difabel. Next. Oke, baik. Di akhir penutup yang ingin saya sampaikan di sini, apa yang kita lakukan? Dua konsep yaitu coworking space dan ramah difabel ini telah menggelitik setidaknya ada 5 kementerian yang telah berkunjung ke kantor pertanahan Kota Medan, melihat secara jelas proses pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh kantor pertanahan Kota Medan, khususnya pelayanan terhadap difabel. Kemudian juga setidaknya ada 5 komponen, yaitu DPR RI, pemerintah Provinsi Aceh, kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan, kemudian DPRA, DPR Aceh, kemudian yang keenam yaitu DPD RI juga telah berkunjung ke kantor pertanahan Kota Medan dengan usungan konsep gaya baru yang kita tawarkan atau gaya baru yang kita berikan. Kemudian saya ingin sampaikan juga di sini bahwa setidaknya ada 29 kelembagaan, 29 kementerian yang telah berkunjung ke kantor pertanahan Kota Medan untuk melihat secara jelas, dan kita harapkan bahwa kantor pertanahan Kota Medan ini menjadi salah satu ikon khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan secara umum di Republik Indonesia, bahwa pelayanan pertanahan yang kita berikan hari ini memiliki suatu gaya baru yang lebih fleksibel, gaya baru yang lebih humanis, gaya baru yang lebih hospitality untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara umum dan masyarakat kaum difabel secara khusus. Ini terus kita lakukan publikasi. Publikasi ini yaitu kita lakukan baik secara media maupun media digital maupun secara oral advertising yang kita lakukan melalui wisata agraria. Kenapa ini kita lakukan secara gencar? Supaya masyarakat paham, supaya stakeholder paham bahwa kantor pertanahan Kota Medan hari ini telah melakukan perubahan yang sangat signifikan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menurunkan segala sengketa pertanahan yang terjadi, dan juga jauh lebih penting bahwa kaum difabel tidak ada keraguan sedikit pun untuk mendapatkan pelayanan pertanahan terbaik di kantor pertanahan Kota Medan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mulai dari awal, selain kita memenuhi aksesibilitas sarana dan prasarana, lebih dari itu kita juga menawarkan kepada publik bahwa kantor pertanahan Kota Medan ini adalah bagian daripada smart government dan mendukung program pemerintah Republik Indonesia, yaitu negara hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya. Baik, sebelumnya kami sampaikan apresiasi Bapak atas penyiapan dan juga inovasi-inovasi yang sangat banyak dan juga tentunya membantu Bapak Ibu ya untuk memudahkan pelayanan publik pada masyarakat. Izin Mas Dana. Baik, siap. Boleh saya tampilkan video? Baik, boleh, silakan. Kita masih punya waktu 6 menit, saya rasa sudah mencukupi waktu.
Siap. Lalu yang lainnya berapa?